Malam itu, udara di Banyuwangi terasa aneh. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai kendaraan, malam itu sepi banget. Kayak ditelan sunyi. Angin berhembus pelan, tapi menusuk sampai ke tulang. Aku masih di atas motor, nyalain jaket, dan sesekali ngelirik jam di ponsel. Hampir jam 11 malam. Aku seharusnya udah nyampe penginapan sejak 1 jam yang lalu. Tapi entah kenapa aku malah nyasar ke jalan kecil yang bahkan gak ada di Google Maps. Nama aku Raffi, pedagang kain dari Surabaya. Udah 3 hari aku keliling pasar di Jawa Timur buat cari kain langka, katanya. Kain tenun asli Banyuwangi bisa dijual mahal kalau dibawa ke kota besar. Aku pikir kalau dapat bahan bagus bisa balik modal besar. Tapi malam itu bukan untung yang aku dapat. Waktu aku lagi nyari arah pulang, tiba-tiba motor yang aku kendarai mati. Bener-bener mati total. Nggak ada suara, cuma sisa denging kecil dari serangga. Malam dan desir angin lewat pohon besar di pinggir jalan. Aku coba starter beberapa kali, tapi nggak nyala juga. Sialnya, nggak ada sinyal. Di kiri kanan cuma hutan dan kabut tebal yang makin lama makin menutup pandangan. Aku mulai panik, udara makin dingin, dan entah kenapa bulu kuduku berdiri. Rasanya kayak ada yang ngeliatin aku dari balik kabut itu. Aku berdiri di samping motor, ngedengerin suara-suara malam yang tiba-tiba kedengeran terlalu jelas. Ada suara ranting patah, kayak langkah kaki pelan yang menjauh, terus berhenti. Lalu muncul lagi, makin deket. Aku refleks nyalain senter dari ponsel dan muter arah, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya kabut putih yang berputar di antara pohon. Aku baru mau duduk lagi di motor waktu mataku nangkep cahaya di kejauhan. Kayak lampu-lampu kuning kecil yang menari. Mirip banget kayak pasar malam dari jauh. Aku ngerasa lega. Wah, akhirnya ada orang juga, pikirku. Mungkin bisa minta tolong dorong motor atau numpang telepon. Tapi begitu aku jalan makin deket, baunya aneh. Bukan bau gorengan, sate, atau jagung bakar kayak pasar biasanya. Bau itu kayak campuran bunga Kamboja, tanah basah, dan sesuatu yang gak enak kayak bau dupa yang udah lama banget gak padam. Begitu aku nyampe, aku baru sadar ini bukan pasar biasa. Dari kejauhan, suasananya kayak pasar malam. Tapi begitu melangkah masuk, semuanya terasa lambat. Orang-orang di dalamnya jualan macam-macam, tapi wajah mereka pucat semua. Ada yang pakai kebaya kuning lusuh, ada juga yang pakai baju model zaman dulu. Gaya mereka kayak dari era 60-an, tapi kulitnya pucat keabu-abuan. Anehnya, mereka semua senyum ke aku. Senyum yang datar, tapi matanya kosong. Dan entah kenapa, semua gerakanku berasa berat, kayak melangkah di air. Aku berusaha tenang, pura-pura gak takut. Mungkin ini cuma semacam acara adat, pikirku. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang bilang, Raffi, ini gak normal. Aku terus jalan pelan, lihat-lihat lapak satu persatu. Gak ada suara obrolan, cuman desiran angin dan bunyi kain yang digeser-geser. Di ujung lorong pasar, aku lihat seorang ibu tua duduk di lapak kecil. Lapaknya paling sepi, cuma ada satu lentera kecil di depannya. Wajahnya keriput banget, tapi matanya terang, kayak nyala lilin di tengah gelap. Dia senyum waktu ngeliat aku. "Nak," katanya pelan, suaranya parau tapi jelas banget. "Cari kain, di sini semua kain bagus-bagus. Tapi ada satu yang istimewa." Tangannya gemetar waktu nunjuk ke tumpukan kain putih panjang di depannya. "Kain kafan?" Aku refleks mundur setengah langkah. "Kain kafan, Bu? Saya jualan kain buat baju, bukan buat itu." Si ibu ketawa kecil. Suaranya kering, kayak napasnya ditarik dari jauh. "Semua orang pasti butuhnya nanti, Nak. Kamu pedagang kan? Kain ini istimewa. Nggak semua orang bisa dapat. Lembut, kuat, dan beraroma." Aku perhatiin kainnya, memang beda. Putihnya bukan putih biasa, lebih kayak berpendar lembut, dan baunya melati. Harum banget, tapi lama-lama bikin kepala agak pusing. Aku pengen nolak, tapi entah kenapa tanganku udah nyentuh kain itu. Rasanya dingin, bukan dingin kain biasa, tapi dingin kayak megang kulit orang. Aku tanya harganya, tapi ibu itu cuma senyum. "Ambil saja, Nak. Bayarnya nanti."
Kalau waktunya tiba, aku sempat mikir dia bercanda. Jadi ya udahlah, aku bungkus kain itu, ngucapin terima kasih, terus jalan keluar. Tapi anehnya, waktu aku nengok ke belakang, pasarnya udah nggak ada. Cuma kabut, gelap, kayak aku tadi nggak pernah masuk kemanapun. Aku buru-buru balik ke motor. Dan tanpa mikir panjang, aku dorong sampai nemu jalan besar. Begitu ketemu sinyal, aku langsung tancap gas ke penginapan. Besok paginya, aku buka kain itu di kios kecil tempat aku biasa jualan. Kainnya masih wangi, masih lembut, tapi di ujungnya ada bekas tanah dan noda kecoklatan. Kayak darah yang udah lama banget. Aku bingung, tapi karena bentuknya bagus, aku foto dan upload ke toko online. Nggak sampai sejam, langsung ada yang beli. Pembelinya nggak nawar, langsung transfer dan minta dikirim malam itu juga. Aku agak heran, tapi karena udah malam, aku siapin paketnya. Baru aja aku bungkus kain itu rapi. Tiba-tiba angin masuk dari jendela dan lampu rumah redup sebentar. Aku pikir cuma listriknya ngedrop. Tapi lalu aku dengar suara pelan dari luar rumah. Suara perempuan, serak, tapi jelas banget manggil namaku. Nah, kainnya sudah waktunya dibayar. Aku berhenti, suaranya kedengeran deket banget. Kayak dari depan jendela. Aku jalan pelan, jantungku udah deg-degan, tangan dingin. Pas aku buka tirai, nggak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, aku lihat bayangan. Wajah ibu-ibu tua dari pasar itu. Dia senyum lebar, matanya kosong. Dan dari bibirnya keluar darah hitam kental yang menetes ke bawah. Aku teriak, tapi suaraku nggak keluar. Lampu rumah kedap-kedip. Dan waktu aku nengok ke meja tempat kain itu tadi, aku bungkus. Kainnya udah kebuka sendiri. Dari dalamnya muncul suara lirih, suara perempuan, kayak orang nangis tertahan. Kembalikan, aku mau pulang. Aku mundur pelan, tapi langkahku berat banget. Aku ngerasa kayak ada tangan dingin nyentuh pundakku dari belakang. Napasnya terasa di leherku. Aku benar-benar gak bisa gerak. Semua suara berhenti. Cuma ada degupan jantungku yang makin keras, makin cepat, sampai tiba-tiba semua gelap. Keesokan paginya, warga nemuin motorku di pinggir jalan dekat hutan. Masih utuh. Tapi aku nggak ada. Di jok motor ada bungkusan kain putih yang udah terbuka. Di dalamnya cuma ada tulisan kecil yang ditulis pakai darah. Terima kasih sudah membayar. Sejak malam itu, orang-orang bilang sering lihat pasar aneh muncul di tengah kabut Banyuwangi. Kadang cuma sebentar, kadang lama. Dari jauh kedengarannya ramai, tapi begitu didekati, semua suara langsung hilang. Beberapa warga bilang mereka pernah lihat sosok perempuan tua duduk di lapak paling ujung, melambai ke arah siapapun yang lewat. Dan setiap kali ada yang berani nyamperin, esok paginya pasti ada laporan kehilangan. Entah orang, entah kendaraan, tapi yang selalu tersisa cuma satu. Selembar kain kafan putih yang masih harum melati. Jadi, kalau suatu malam kamu lewat daerah Banyuwangi dan lihat ada pasar yang muncul di tengah kabut, jangan berhenti. Jangan penasaran, karena kadanggi yang kelihatan kayak orang jualan sebenarnya cuma menunggu pembeli terakhirnya.